Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah persekutuan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih beri kami kesehatan, Tuhan masih beri kami kekuatan, Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami mau memuji meninggikan nama Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Raja Daud berkata, Tuhan, berbahagialah Tuhan, dia bersuka cita ketika ada orang Tuhan yang mengatakan kepadanya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang bersuka cita, karena kami mengawali pagi hari ini dengan datang ke rumah Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai. Kami mau bertotalitas meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, melawat ibadah kami, melawat setiap kami, dan kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh lambaikan tangannya. Kita bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Kita datang ke rumah Tuhan, kita masih sehat, kita masih kuat. Mari setiap kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita punya Raja. Amin. Syukurlah kepada
Puji Tuhan, amin. Jamaah-jamaah yang sujud di depan.
lebih baik lagi Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, membesarkan Tuhan. Tiba saatnya hamba-Mu sebentar akan menguraikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina-hina dengan urapan dari surga. Jadikan lidahku menjadi lidah-Mu, jadikan mulutku menjadi mulut-Mu, jadikan suaraku menjadi suara-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Semua kita katakan, kita baca Kejadian pasal 50, 15 sampai 26. Hari ini kita akan belajar totalitas dalam memberikan pengampunan. Totalitas dalam memberikan pengampunan. Kenapa saya tertarik bahas ini? Beberapa hari setelah Luki khotbah minggu kemarin, saya mau khotbah apa ya? Tuhan ingatkan satu bagian, totalitas dalam pengampunan. Kenapa banyak orang Kristen tidak suka mengampuni? Dendam, kepahitan, bahaya saudara. Kalau kita dendam, kepahitan, benci, kita batal sama seseorang. Betul kan? Bukan hanya percaya sama Yesus, tapi kalau kita tidak mau belajar memberikan pengampunan, kita akan batal masuk surga. Ya, kita melihat Kejadian pasal 50, 15 sampai 26. Kita akan baca ini bergantian. Ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkata mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudaranya datang diri dan sujud di depannya salah kata, kami datang untuk menjadi budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir bersama keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu, bahwa kamu keluar dari negeri ini, dan dia akan memberikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Sama-sama. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti Mesir. Amin. Jadi dalam cerita bagaimana Yusuf tidak berbuat jahat terhadap saudaranya. Yusuf menanggalkan haknya untuk membalaskan sakit hatinya pada saudaranya. Betul. Wajar kalau orang pernah disakiti, pernah dijolimi, dia ingin membalas. Tapi beda dengan Yusuf. Ada banyak orang-orang di dunia begitu. Kalau dia pernah dicolimi, kalau dia pernah disakiti, pasti dia membalas. Kecuali anak-anak Tuhan. Amin. Hasil pengampunan itu kaitannya persaudaraan Yusuf jadi utuh, rukun. Bahkan kita baca Yusuf mencapai usia berapa? 110 tahun. Sehingga bisa melihat keturunan sampai ketiga anak, cucu, buyut atau piu, cicit, ya, luar biasa, 110 tahun. Nah, kita membaca tadi dalam ayat yang ke-15,
Ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita. Itu asumsi, saudara-saudara. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita, membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Nah, banyak orang seperti itu tuh. Kalau kita mengalami tekanan dalam hidup ini, kita ingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup. Iya ya, kita pernah jolimin orang tua kita pernah berontak sama orang tua kita nggak taat sama mertua kita. Baru ingat, saudara, diingatkan kembali. Pernah saudara mengalami seperti itu? Ya, kalau saudara pernah mengalami, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ini sebab itu mereka menyampaikan pesan kepada Yusuf. Sebelum ayah mati, ia telah berpesan, begini harus kamu katakan Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat. Ya, Yusuf dijolimi, dijual, dimasukkan dalam sumur, dijual, jadi budak, terus ngalami apa? Di penjara, gara-gara apa? Dituduh mau memperkosa. Tapi wajar. Apa yang membuat Yusuf bisa bertahan dalam hidupnya? Apa yang membuat Yusuf bisa bertahan? Karena dia lihat mimpi, ya, visi. Nah, demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian, setiap orang punya visi, setiap orang punya mimpi. Mimpi itu akan menguatkan kita. Luar biasa, ya. Nah, kita lihat bagian pertama. Apa sih dasar dari pengampunan? Kita lihat bagian pertama. Yusuf tidak membalas kejahatan kepada saudara. Tidak membalas. Ya, seringkali banyak orang kalau dia pernah dijahati, pernah dicolongi, nanti ya tunggu, nanti aku udah keluar, saya akan lakukan sesuatu. Betul kan? Tuhan Yesus pernah dicolongi, disalib, dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Bapak Yesus bilang, tunggu, nanti ya kalau aku turun, habis kalian semua itu. Apa Tuhan Yesus pernah berkata demikian? Gitu. Ya, ini harus menjadi wawasan bagi kita. Jangan sampai kita membalas. Betul nggak? Orang tua berpesan agar Yusuf mengampuni. Orang tuanya sudah pesan. Jauh 2 hari. Ampuni itu seseorang yang bangor, yang nakal, yang jahat. Yang mungkin Anda di keluargamu, seseorangmu juga ada yang seperti itu, yang jahat dengan kita, menjahati kita, dia merebut warisan kita. Pernah? Tidak usah takut. Ada seorang dulu dia cerita sama saya. Dia punya keluarga, dia punya saudara banyak sekali. Semua pada rebutan. Tapi dia nerima. Apa yang terjadi? Orang-orang yang rebutan itu satu persatu sakit. Sakit stroke, sakit ini, sakit itu, bahkan berakhir dengan kematian, mati di luar Kristus. Oh, ngeri sekali, saudara. Ya toh? Saudara Yusuf juga berpesan agar Yusuf mengampuni, memaafkan. Ingat ya, yang bisa mengampuni kita adalah siapa? Allah. Yang bisa mengampuni kita siapa? Kristus. Karena Kristus di satu sisi adalah manusia yang sejati, tetapi di sisi lain dia adalah Allah yang sejati. Dikatakan di sini, Yusuf menangis, Yusuf terharu. Masalah, persoalan, tekanan hidup membuat orang sadar apa yang dilakukan oleh kita beberapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu, berapa hari yang lalu, berapa saat yang lalu, hari-hari yang sudah lewat, menyadarkan kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Orang Kristen jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita baca Roma 12 ayat 17 sampai 20. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita belajar untuk berdamai. Saudara punya musuh satu, itu terlalu banyak katanya. Itu musuh satu itu terlalu banyak. Saudara yang kasih, jangan kamu mesti menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis. Apa katanya? Kita baca bersama, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 20, kita baca bersama, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia, jika ia haus,
Dengan berbuat demikian, kamu menemukan bara api di atas kepalanya. Luar biasa. Jika seterumu lapar, musuhnya lapar, orang yang menjolimi kamu lapar, kasih makan. Amin. Kalau dia harus kasih apa? Jangan diminumi, baik kok sudah. Jangan. Benar kan? Berilah dia dengan berberikan kamu bukan bara api di atas kepala. Bara api, tahu bara api? Masuk, taruh di atas kepala. Pernah Anda coba taruh di atas? Kalau pengen tahu ya setelah pulang sudah coba. Gimana sih rasanya? Pasti gundul, ya kan? Nah itu. Jadi ada bara. Artinya apa, Saudara? Kalau kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, itu orang dunia bisa. Bahkan Anda juga pernah bisa melakukan seperti itu. Tapi orang jahat membalas dengan kebaikan. Oh, susah, Saudara. Karena Saudara dijolimi. Iya, ada orang jolimin saya, tapi saya tidak balas. Orang pesan sama saya, jangan balas ya, tidak. Luar biasa. Jadi ini yang terjadi. Yang kedua, mimpi Yusuf jadi kenyataan. Iya kan? Juga saudaranya ada 18-19. Juga saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Yang sujud di depan, sujud itu apa? Nyungsep, ya, sujud. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Ya, saudara itu datang sendiri karena dan sujud di depannya. Ngapain saudara? Merendahkan diri, berkata kami datang untuk menjadi budakmu. Ketakutan saudara. Bapak yang mati, wah, habis kita nih. Diberangus semua, ya, masukin ke sumur kabeh, terus diuruk apapun yang pikiran seperti itu. Luar biasa. Ya, coba kita lihat sekilas balik. Mimpi itu sebelumnya dapat mimpi dalam Kejadian pasal 37, ya. Saya tidak tulis di situ. Kejadian 37 ayat 7 sampai 11. Menariknya. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku. Itu mimpi, saudara. Mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Siapa yang pernah mimpi? Mimpimu jadi kenyataan? Iya. Benar? Benar. Iya. Saya berkali-kali mimpi. Ibu gembala berkali-kali mimpi. Luar biasa. Lalu saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin benci mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Apa? Benci. Benci. Orang Kristen boleh membenci. Dosa itu. Dr. Bethlehem mengatakan kebencian merupakan salah satu dosa yang menyeret kita masuk ke neraka. Ya. Apakah engkau yang menjadi raja atas kami? Apakah engkau yang berkuasa atas kami? Jangan makin benci, makin benci. Sudah benci, makin benci. Ayat 9. Lalu yang memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakan bersesorenya, katanya aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah beraku. Matahari, bulan dan 11. Matahari itu dicatat Bapak. Bulan itu dicatat ibu, bintang 11. Itu siapa? Saudara. Jadi bapak ibunya masih menyembah. Aneh kan? Terus Yakub bilang apa? Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudaranya, maka dia ditegur olehnya. Mimpi apa mimpimu itu? Dikarenakan ngarang-ngarang saudara. Masakan aku ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Terus ayat 11. Maka iri hatilah seseorang kepadanya. Tapi ayah itu menyimpan hal itu dalam hatinya. Iri hati. Dari benci terus iri. Itu sama dosa. Ya. Orang Kristen boleh iri. Kenapa? Seringkali orang iri. Iri lihat keberhasilan orang lain. Iri karena dia sukses.
Kenapa ya? Dia sukses? Ya kita belajar dong. Kenapa dia maju usahanya? Kita belajar dari dia. Jangan iri. Apa dengan iri ilmunya pindah ke kita? Kagak juga. Ya, jangan iri. Itu perbuatan daging, Galatia pasal 5. Iri hati. Ya. Orang iri hati itu seperti ini. Susah lihat orang, senang lihat orang. Nah, apa Anda seperti itu? Apakah Anda seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Iya, orang iri seperti itu. Banyak orang iri sama saya. Wah, enak ya. Penataan gereja yang besar. Nggak tahu dulu kayak apa, saudara. Kita harus tahu dari awalnya seperti apa. Ya, iri, benci, dendam, kepahitan. Wah, numpuk jadi satu. Ya. Karena waktu yang begitu lama, semua kejahatan numpuk jadi satu-satu, bucak semua itu. Bahaya, saudara. Makanya kita sebagai orang percaya jangan sampai ada kata iri. Ya, Dr. Brigham sama. Iri hati merupakan dosa yang menggiring kita, menyeret kita masuk ke neraka. Ya, mungkin ini firman Tuhan keras. Ya, tapi kita mau belajar. Ya, betul. Jadi saudara Yusuf datang ke Yusuf ngomong apa? Jadikan aku budakmu. Kenapa? Merasa gak layak jadi saudara. Kenapa? Sudah culik. Ini taubahnya seperti anak yang terhilang, yang datang sama bapaknya, bilang apa? Aku jangan disebut lagi anak, ya. Jadikan aku salah seorang upahan. Coba kita lihat Lukas 15 ayat 19 sampai 24. Aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan bapak. Padahal anak. Karena dia merasa bersalah, sudah menghabiskan harta benda orang tuanya. Belum mati, udah minta warisan, saudara. Ya toh, Pak minta warisan, aku mau pergi jauh, aku mau bersenang-senang, foya-foya. Ya, kan banyak anak-anak muda seperti itu. Masih muda, hidupnya foya-foya. Sudah tua, kaya raya. Kalau mati, melebu rokok. Ya kan? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapat dia, lalu merangkul dan mencium dia. Mungkin si bapak itu dapat firasat. Ya. Anakku harus teko. Anak saya mau pulang. Bangkit, pergi kepada bapak. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Mungkin setiap hari bapaknya nunggu dia. Ya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Masih punya belas kasihan. Ya, bagaimanapun juga dia adalah anak. Amin. Sama seperti kita, mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, kita terpuruk, kita terperosok dalam dosa. Sehingga kita mengkhianati Tuhan. Ayah itu berlari. Siapa? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu apa? Daplukan dia. Tidak. Lalu apa? Dirangkul. Dan dirangkul, dicium. Tanda apa? Sayang. Karena anakmu jauh pergi, minggat. Pernah? Terus tiba-tiba datang. Apa yang kamu bilang? Pergi sana. Pasti diomong gitu ya. Ya. Tapi luar biasa ini Bapak. Dia apa datang? Merangkul. Rangkulan itu semacam tanda kasih, mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kebenarannya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Merasa berdosa. Artinya apa? Kalau Bapak, Ibu, saudara sekalian kita berdosa, itu berarti kita berdosa terhadap siapa? Surga. Ada kaitannya dengan surga. Kita berdosa dengan istri kita, dengan suami kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan saudara kita, dan kerabat kita. Berarti kita berdosa terhadap surga. Aku tidak layak disebutkan. Perhatikan dulu. Tapi itu berkata kepada hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Dia pulang udah compang-camping sih. Udah gak punya apa-apa, habis duitnya.
Ya toh? Lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya. Cincin itu sebagai tanda apa? Mengikat. Tukar cincin. Mana? Tukar cincin. Cincin itu singkatan dari cinta-cinta. Tukar cincin artinya tukar cinta. Benar nggak? Cincin suami ada nama istri. Cincin istri ada nama tukar cincin. Makanya kalau punya cincin kawin jangan dijual. Berarti kasihmu dijual sama orang lain atau ditukar sama cincinnya orang lain. Nggak boleh, sudah. Itu namanya selingkuh, biarpun hanya cincinnya doang. Ya. Nah, perhatikan di sini. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelihlah dia. Marilah kita makan dan bersukacita. Loh, nggak salah ini. Biasanya bapak itu bikin pesta penyambutan kalau anaknya sukses. Kalau anaknya diberkati, sukses. Ya, pendidikan sukses, dapat S1, S2, S3 dan sebagainya. Tapi ini terbalik, sudah. Anak yang sudah murtad, anak yang sudah durhaka, anak sudah meninggalkan bapaknya, sudah menghabiskan harta uang bapaknya, masih disambut. Luar biasa ya. Ini Tuhan melakukan juga bagi kita. Ya, perhatikan kenapa ayat 24 mengatakan sebab anakku ini telah mati. Nah, jadi orang yang meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, dia mati. Katakan kepada orang, kamu jangan sampai mati ya. Mati rohani maksudnya. Dan menjadi hidup kembali, dia telah hilang dan dia dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita, bersukaria. Biasanya orang tua itu bikin pesta kalau anaknya sukses, anaknya diberkati, wah senang, udah bertahun-tahun gak pulang-pulang. Ya dong. Biasanya orang Batak kalau udah sukses di Sukabumi pulang, bawa duit, bagi-bagi duit kan? Iya kan? Pesta di sana. Coba kalau nggak punya duit, berani pulang? Gak berani, saudara. Ya kan, itu kebiasaan kan? Ya, ada seorang pemuda Indonesia. Dia pintar, tapi saya dia berbuat dosa. Masih ingat namanya siapa? Reda Sinaga. Maaf ya Pak, kebetulan namanya siapa? Reda Sinaga. Dia sekolah S2, S3. Itu gak gampang. Berarti orang tuanya harus transfer uang setiap bulan, mungkin per tahun. Apa yang dia lakukan? Bikin kejahatan. Apa yang dia lakukan? Dosa seksual, homoseks. Hampir 200 orang. Ya, saya pernah ceritakan sedikit beberapa saat yang lalu. Si Aiman itu pernah pergi ke Inggris. Ya, dia bertemu dengan duta besar di sana. Dia ceritakan bagaimana orang boleh masuk ke selnya, nggak gampang. Ada 7 pintu kalau nggak salah untuk masuk itu. Pintu pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Nggak gampang sudah. Berarti dia dijaga ketat. Dia divonis hukuman 30 tahun penjara, bahkan terakhir divonis berat, dihukum seumur hidup sampai busuk di dalam penjara. Gelapnya itu. Dan mana coba? Jadi dosa itu akan mengakibatkan apa? Karya kita rusak, rumah tangga kita rusak, usaha kita rusak. Kalau seorang hamba Tuhan yang berbuat dosa, lainnya hancur. Betul. Itu harus jaga hidup kita. Ada yang ingin sukses? Ingin diberkati Tuhan? Jaga baik-baik hidupnya. Amin? Orang itu harus rendah hati, jangan sombong. Soalnya sombong kan? Tapi begitu ada masalah, orang tuanya mati, bingung semua, takut. Wah, sekali menderita Yusuf, orang dipayahan dah. Betul nggak? Orang dikerem masuk penjara, tapi enggak sudah. Ya, kita baca Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati.
Allah menentang, Allah itu melawan orang yang congkak tapi mengasihi. Congkak itu apa? Sombong. Bahasa Gaul somse. Sombong. Dia namanya sombong. Orang sombong seperti apa? Kau ketemu, nggak mau lihat. Kau ketemu, nggak mau nyokok. Itu somse itu. Iya kan? Somse. Tengil, ya, tengil, ya. Kita baca lagi Amsal 16 ayat 5. Kita baca bersama-sama 2-3. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tinggi hati, kekejian. Tinggi hati itu apa? Sungguh. Keji itu apa? Jahat. Keji. Seperti apa sih keji? Udah dibunuh, dibakar, udah dibakar, potong-potong, udah dipotong, dimakan. Wah, itu keji. Wah, luar biasa. Ya, apalagi? Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tingginya mendahului. Ya bukan Isa sombong, perasaan dia paling berkuasa. Hanya apa? Tuhan izinkan dia jadi binatang, hidup seperti lembu. Berapa lama? 7 masa, 7 tahun. Jadi gelok, saudara. Ya, Tuhan itu bisa aja bikin orang jadi gila, digeser aja otaknya sedikit. Oh iya, macam-macam. Tuhan itu berkuasa, geser sedikit, gitu. Gelos. Nah ini yang terjadi. Kecongkak mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Mau hancur? Ya. Amsal 18:12. Ya, 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului. Anda mau dihormati? Harus rendah hati. Ya. Banyak kemampuan yang rendah hati. Saya punya guru Pak Yakub Nahwai. Saya pernah belajar di Bekasi, Institut Perguruan Gereja kurang lebih 3 bulan setengah. Berapa saat lalu ketemu lagi saya di Semarang. Ya, puji Tuhan. Dia masih kenal sama saya. Puji Tuhan. Dia rendah hati. Biasanya banyak pendeta-pendeta yang merasa dirinya udah besar. Apa lu? Iya kan? Jangan sampai seperti itu. Kita tetap rendah. Biarpun kedudukan tinggi, tak rendah. Amin. Ya itu tinggi hati mendahului hancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada satu tokoh namanya Zumi Zola. Wah, penjarain Ahok, ya kan? Ikut kan di kelompok PA 212. Akhirnya apa? Dia yang masuk penjara. Terus mau dicerai sama istri. Itu hukum karma kalau orang dunia, karma. Apa yang kita kabur, kita akan kita lihat yang ketiga. Tuhan mau di mana kita berada. Kita kan perantauan semua, perantau semua, ya kan? Yusuf kan perantau ini di sana di Mesir, ya. Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Nah, ini kalimat bagus. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jaga dapatku. Mereka-reka. Apa itu mereka-reka? Merancang, berasumsi. Ya, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan masuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadilah jangan takut. Aku akan menanggung makan dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah menghibur mereka. Ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Tadi saudara-saudara Yusuf itu tegang semua waktu lihat Yusuf. Kayak dewa, seperti raja, takut. Kan Yusuf berkuasa, ya kan? Dia menjadi orang kedua di tanah Mesir dan macam-macam. Betul, takut mereka. Nah, makanya di kalimat kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku. Ya, kalau saudara dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan ini, kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat. Ada nggak?
kepada saya, tapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Ya. Terus supaya dengan yang terjadi dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya akan mencukupi kebutuhan kalian dan anak kalian. Demikian yang menerangkan hati mereka dengan kata-kata yang ramah sehingga mereka terharu. Kata-kata kita itu akan mempengaruhi hidup seseorang. Betul kan? Kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan. Betul kan? Kalau kita dengan ceramah-ceramah yang itu jelas membuat kita kacau. Ya. Saya baca kisah tentang Nelson Mandela. Ini menarik. Nelson Mandela pernah dipenjara selama 27 tahun. Ya, tapi kampanye internasional menutup pembebasan dan membuat Nelson Mandela dibebaskan tahun 1990. Sempat jadi presiden Afrika Selatan yang pertama berkulit hitam dari tahun 1994 sampai tahun 1999 dalam pemilu multi ras, kan banyak suku. Ya, bahkan sebelum Nelson ini jadi presiden, ternyata masyarakat Afrika Selatan dibagi 4 kelompok. Ada kelompok kulit putih, kelompok Eropa, kelompok satu suku apa, yang terakhir itu ya ini golongan yang warna hitam-hitam itu. Nah, dulu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Ada juga kelas-kelas. Betul kan? Betul kan? Masih ingat ya? Ada kelas-kelas seperti itu. Kelas kulit putih, kelas orang Chinese, terus kelas orang Indonesia dan sebagainya. Itu yang terjadi. Siapa yang butuh? Kolonial. Nah, dia lahir di Metso, Afrika Selatan 18 Juli tahun 1918 dan meninggal di Johannesburg pada usia 90 tahun. Seorang revolusioner anti-apartheid. Apa itu apartheid? Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintahan kulit putih di Afrika dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Nah, menghapus apa yang dilakukan oleh Nelson? Menghapus rasisme, menghapus kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial. Di Amerika terjadi penyerang rasialisme, kulit hitam ditindas oleh kulit putih. George Floyd dibunuh. Apa yang dilakukan? Ditekan lehernya sampai apa? Mati. Berapa lama? 4 menit 48 detik. Jadi waktu orang-orang mengenang dia, mengheningkan cipta, itu butuh waktu seperti itu 4 menit 48 detik. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Bahkan patung-patung rasis dibongkar, digulingkan. Luar biasa sudah. Ya Tuhan mau. Ya puji Tuhan Presiden kita Jokowi. Luar biasa. Ya loh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu Papua harga BBM, wah mahal sekali. Sekarang disamaratakan. Luar biasa. Indonesia tidak perlu lagi impor. Betul kan? Ya, banyak hal. Dia menikah 3 kali. Evelyn Noto Mase tahun 1944 sampai 57. Istri yang kedua, Winnie Madi Kesela tahun 58 sampai 96, menikah berulang kali karena istrinya meninggal. Yang ketiga, Graca Machel tahun 1998 sampai 2013 hingga kematian. Dia punya anak 8. Apa yang menarik dari kehidupan Nelson Mandela? Waktu dia di penjara, seorang sipir penjara pernah ngincingin kepalanya, saudara. Ngincingin. Waktu dia jadi presiden, ajudan bilang, Pak Presiden, kamu nggak mau balas dendam sama dia. Dia pernah dolimin Anda. Mungkin Anda pernah dipukul, dihajar. Oh, mau balas? Kasih Tuhan sudah menguasai hidupnya sehingga dia membalas. Luar biasa. Sampai dia umur panjang. Usia yang berapa? 90 tahun. Dia merupakan salah satu tokoh
konferensi Asia Afrika. Ya, beberapa tahun lalu dalam rangka peringatan Asia Afrika yang keberapa 60 kalau tahun 2015. Ya, semua tokoh-tokoh, ada Soekarno, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, dan lain sebagainya. Bahkan di Bandung itu ada bola-bola batu yang isinya berisi nama-nama negara di seluruh dunia ikut konferensi. Luar biasa sebenarnya. Mereka dikenal. Ya, Tuhan mau supaya itu. Kita lihat poin berikutnya. Yusuf diberi umur panjang. Ya. Anda mau umur panjang? Ya, sering kita berbangga ya, panjang umurnya, panjang umurnya. Padahal pada saat umur kita bertambah, sebetulnya jatah kita, kuota kita berkurang loh, karena betul? Kita nggak tahu setiap orang dikasih jatah berapa lama. Pak Diki mau hidup 100 tahun? Mau. Umur berapa sekarang? 50. Masih 50 tahun lagi ya, kalau Tuhan target kamu 100 tahun. Betul? Pak Gesa umur berapa sekarang? 52, Pak. Mau 100 tahun? Mau sekali. Alhamdulillah ya. Loh iya, kenapa tidak? Adapun Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta keluarganya dan Yusuf hidup 110 tahun. Panjang nggak? Panjang sudah. Ya. Saudara tahu Abraham meninggal usia berapa? 175 tahun. Tuhan panggil Abraham waktu usia berapa? 75 tahun. Berapa tahun yang mengabdi kepada Tuhan? 100 tahun. Hebat ya, 1 abad. Saya punya teman di FKUD namanya Abad Badarudin. Wah, Bapak ini nanti usia yang bisa 1 abad. Ketawa dia, namanya Abad Badarudin. Nah, perhatikan, jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manasye lahir dari pangkuan Yusuf. Ya, Yusuf di umur panjang. Yusuf kembali rukun bersama keluarganya. Kerukunan muncul dalam keluarga bila seseorang mau belajar untuk apa? Mengampuni. Amin. Yusuf bisa memiliki umur panjang karena dia belajar untuk mengampuni. Biarpun seseorang sudah menjolimi dia, membuat dia jahat, tapi Yusuf tidak melakukan seperti itu. Luar biasa. Mau umur panjang kita lihat. Mau umur panjang. Kita baca Amsal 3 ayat 1. Hai anakku. Ya, kalau kita ingin panjang, jangan lupakan ajaran Tuhan. Amin. Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan dalam hatimu melihat perintahku. Jangan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan. Boleh umur panjang, tapi harus mengenal Kristus. Nanti di bagian terakhir saya akan tayangkan sebuah video. Orang sudah 100 tahun, kayaknya bosan itu, minta mati, disuntik. Nanti kita lihat itu. Yang kedua, takut akan Tuhan. Kita baca bersama-sama 2-3. Takut akan Tuhan memperpendek umur, tetapi tahun-tahun yang masih diperpendek. Diperpanjang. Itu salah itu. Diperpanjang ya, bukan diperpendek. Ya, takut dengan Tuhan berpanjang, tapi tahun-tahun orang fasik. Benar, tahun-tahun orang fasik. Oh benar, tahun-tahun orang fasik diperpendek. Orang fasik dipendek, bukan diperpanjang. Salah. Benar itu. Berarti takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun orang fasik diperpendek. Contoh. Oh, poin saya. Ini orang-orang yang sudah melakukan kejahatan dapat pembebasan asimilasi. Mereka keluar, mereka berbaca lagi. Apa yang terjadi? Lempar. Nah itu. Kenapa? Nggak takut sama Tuhan. Berikan kejahatan. Kalau dulunya suka ngerampok lagi. Yang jamret lagi. Apa lagi? Banyak hal. Tahunnya diperpendek. Belum waktunya mati. Tidur. Yang ketiga, mau umur panjang, taat dan hormat sama orang tua. Kita baca Yesus 6 ayat 1-3. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah taat itu bukan pilihan, harus
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari hormat. Bukan hormat itu setelah mati. Kita akan memberikan penghormatan terakhir pada jenazah ini. Hormat aku. Ngerti nggak dia? Tahu nggak? Percuma. Kalau mau hormat sama orang tua, lakukan itu sementara dia lagi hidup. Nenek kita, beliin jeruk. Apa makan jeruk? Main cerit. Iya kan? Orang tua seringkali minta aneh-aneh gitu ya. Kita hormat. Apa sih artinya hormat? Kita respect sama orang tua. Mungkin orang tua kita nggak pernah makan sekolahan. Makan bangku sekolah kagak. Atos. Tapi kita mau belajar. Betul nggak? Kita harus belajar apa? Respect. Perhatikan di sini. Hormati ayahmu, ibumu. Ya, ada satu perintah yang penting sebenarnya nyata deh. Kita baca bersama-sama supaya kamu apa? Berbahagia. Bukan berbahaya ya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bahagia. Ya, makanya kalau saudara bikin ampau, kan salah nulis. Ya, selamat menempuh hidup baru. Sebenarnya salah kalau disebut hidup baru. Hidup baru itu bukan pas nikah, hidup baru itu ada di bakti itu benar hidup baru. Selamat menempuh hidup baru ya. Berapa kali kita sering kali coba itu. Selamat memasuki pernikahan, ya toh, berbahagia. Itu konon ada cerita, ada orang salah tulis berbahagia. Oh korek. Ya kan? Salah nulis. Supaya kamu apa? Bahagia dan panjang umur di umur itu relatif. Tuhan Yesus berapa tahun hidup ini? Coba diurutkan. Tapi dia hidup kekal di sana. Ya. Nah, kita lihat yang terakhir. Yusuf bernubuat dia akan mati. Tapi jangan lupa bawa tulang-tulangku ke tanah. Kenapa? Nggak mau dikubur di Mesir. Karena itu bukan tanah kelahiran. Bawa tulang-tulangku ke tanah. Itu berbeda seperti orang Batak. Kalau aku mati ya, nah, ojo lali ya, tulang-tulangku, jasadku dikirim ke sana. Kemana? Kemana? Ke Medan. Ya kan? Betul nggak? Ya, kan? Setahun sekali, berapa tahun sekali dibongkar lagi ya? Terus tulang-tulangnya dibersihkan, gitu ya? Pernah alami seperti itu? Betul nggak? Terus dia kapan lagi, gitu ya? Oh, di Torah aja begitu. Yang bahkan dibikin patung-patung di depannya. Nah, perhatikan kalimat terakhir ini. Berkata Yusuf pada saudaranya, tidak lama lagi aku akan, ya sama seperti kita. Tidak lama lagi kita akan mati. Kapan mau mati? Lembuh kapan? Ya dong. Tentu Allah akan memperhatikan kamu, membawa kamu keluar dari negeri ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak Israel bersumpah, katanya bersumpah. Nah, kalau berjalan-jalan boleh, berjalan-jalan orang boleh bersumpah. Orang desa boleh bersumpah. Nggak boleh. Yang harus katakan iya di atas, ya tidak di atas, itu tegas namanya. Ya. Tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf. Berumur berapa? 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempah dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Supaya apa? Gak rusak. Ya. Hari ini ada juga tokoh-tokoh dunia yang jenazahnya tidak dikubur, dirempah-rempah, masih utuh. Contoh, Mao Zedong. Itu masih ada. Terus ada tokoh Rusia, siapa namanya? Lupa lagi saya. Juga begitu. Rempah-rempah. Marcos kalau nggak salah begitu ya, tapi terakhir dia dikuburkan. Dia sempat di Barso karena tidak boleh dimakamkan di satu tempat. Betul nggak? Yusuf mati, dia minta keluarganya untuk bawa tulang-tulang ke tanah kan. Kita satu saat akan mati. Biar kematian kita dikenang oleh banyak orang. Jangan mati konyol, mati dalam keadaan putus asa, mati bunuh diri, hopeless. Jangan mau minta mati. Caranya apa? Disuntik.
Ya, tapi kita harus mati wajar. Karena manusia akan mati, tapi di balik kematian apa? Ada hidup yang kekal. Dalam Roma 6 ayat 3, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mati bukan habis perkara, mati bukan berarti selesai. Kan banyak nih, hari-hari terakhir banyak sekali orang-orang yang bunuh diri. Ada satu anak buahnya Pak Anies Baswedan di Jakarta, mana itu, gantung diri, saudara. Dengar nggak ceritanya? Terus di mana ada cerita seorang pria tahu isinya kena COVID, dia angkat, dia lempar, puas dari apartemen lantai 4. Mati nggak? Nggak mati. Cuma para rotong semua. Ya, tulang punggungnya patah, kakinya patah. Wah, luar biasa. Jadi dewasa ini, hari-hari ini 4 bulan terakhir banyak orang mati bukan karena corona, tapi karena apa? Putus asa, stres. Ya, puji Tuhan. Kita baca ayat terakhir. Ibrani 9:7. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati berapa kali? 1 kali. Sesudah itu, yakin. Kita lihat. Kita nyanyikan pujian terakhir. Sudah memberkati seluruh rekan ajaran kami dari awal pertengahan sampai berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tanda sudah memberikan persembahan untuk jambu, untuk kas, persembahan perpuluhan Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah, persembahan kapan katus, persembahan untuk pembangunan, bila Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati leader, singer, pemain musik, demikian juga seluruh petugas yang hadir. Kami berdoa untuk kolektan, untuk asal, Tuhan juga akan memberkati kegiatan sepekan. Kami juga serang dalam tamu, maka sebentar pukul 9 ada capil lanjutan. Kami serahkan dalam tamu, berikan kesempatan kepada saudara-saudara yang sudah disebutkan namanya, agar mereka boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Tadakan tamu, terima berkat pada Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Amin.